Bab 288, Jejak Kaki Dewa Tanah 2. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Jejak kaki Dewa Tanah menjadi tertutup oleh tirai kegelapan. Tirai yang mencakup semua itu tampak membentang tanpa henti ke segala arah, menutupi langit dan menjerumuskan tanah ke dalam keadaan suram dan sunyi tanpa penerangan apapun. Blind, Balzac Lutbeth Signature, awalnya merampas penglihatan mereka, seperti namanya. Tidak peduli di mana mereka melihat, mereka yang terkena dampak blind jatuh ke dalam kegelapan tanpa akhir, tidak dapat melihat diri mereka sendiri atau orang lain di sekitar mereka. Itu adalah tanda tangan dengan kekuatan absolut dalam perang semacam ini, tetapi memang benar bahwa mantranya sangat sederhana. Namun, blind tidak hanya merampok target penglihatan mereka. Sebaliknya, penglihatan hanyalah indera pertama yang diambil blind. Semakin lama seseorang tetap berada di dalam blind, indera mereka yang lain akan mulai dikaburkan juga. Pendengaran datang setelah penglihatan, dan target akan menjadi tuli. Berikutnya adalah indera penciuman dan kemudian sentuhan. Bahkan jika Anda memotong diri sendiri dengan pisau, Anda akan gagal merasakan sakitnya. Tapi itu tidak berakhir di situ. Setelah kehilangan penglihatan, pendengaran, penciuman, dan sentuhan, seseorang akan kehilangan indera roh mereka, yang bisa disebut indera keenam. Terlepas dari apakah mereka penyihir, ksatria, atau prajurit, mereka tidak akan lagi bisa merasakan mana. Bahkan kemudian, setelah memeras kelima indera, kecuali rasa, serta perasaan roh seseorang, efek blind tidak akan berkurang. Perlahan, sangat lambat, blind akan merampok target kesadaran mereka. Dalam kegelapan total, di mana Anda tidak bisa merasakan apapun kecuali rasa, mereka bahkan akan kehilangan rasa diri. Itu sengaja dibuat dengan cara ini sebagai pemerasan indera secara bertahap karena tidak mungkin merampok seseorang dari semua indera mereka sekaligus, bahkan jika blind adalah tanda tangan Arquaisat. Tabir kegelapan adalah kegelapan yang diciptakan oleh sihir Balzac, dan itu mirip dengan sejenis racun. Hanya berada di dalam tirai akan memabukkan seseorang, dan efek racun hanya akan semakin kuat seiring waktu. Seperti yang saya harapkan, kubus Edmund tidak bisa diganggu-gugat. Balzac berdiri di tanah yang menghitam. Pasukan Kocila telah jatuh ke dalam keadaan panik, dan mereka mulai merajalela. Di sisi lain, para pejuang suku Zoran dan suku-suku sekutu tidak terpengaruh oleh pembatasan blind. Mereka berbaris dan menyerang seolah-olah tidak ada kegelapan sama sekali, mendorong kembali Kocilas. Rentang dan jumlah ini. Balzac bergandengan tangan dan mulai membuat perhitungan. Meskipun akan ada perbedaan antara individu, umumnya, akan memakan waktu sekitar 10 menit bagi blind untuk menghilangkan indera pendengaran musuh. Dalam 10 menit lagi, indera penciuman mereka akan hilang, dan butuh sedikit lebih lama untuk merampas sentuhan mereka, paling lama 15 menit. 20 menit setelah itu, perasaan roh mereka akan hilang. Hal terakhir akan merampas perasaan diri mereka, tapi sebenarnya, Balzac tidak yakin tentang waktu yang tepat dari tahap akhir blind. Itu adalah proses bertahap dan bervariasi tergantung pada kekuatan kemauan seseorang. Namun, tidak perlu membawanya sejauh itu sejak awal. Dalam 1 jam berikutnya, musuh akan kehilangan semua akal sehat mereka dan menjadi tidak berguna dalam pertempuran. Jika syaratnya terpenuhi, Balzac's blind dapat menetralisir dan memusnahkan bahkan puluhan ribu pasukan. Tapi aku tidak perlu memikul beban sekarang. Dengan senyum pahit, Balzac mengulurkan tangan dan meletakkan telapak tangannya ke tanah sekali lagi. Tidak terlalu sulit untuk melarikan diri dari efek blind. Seseorang bisa saja keluar dari situ. Namun, medan lembah, sekutu yang mendorong, dan kehadiran Edmund yang berdiri di belakang para pejuang suku Kocila membuat mereka tidak mungkin melarikan diri dari tirai. Tapi kurasa itu sama untukku. Balzac menoleh sambil menyeringai. Dia melihat Lovelian memerintahkan panggilan Pantheon dari tebing. Summoner hebat mengawasi medan perang sambil mengeluarkan perintah dalam urutan sempurna untuk lebih dari 100 makhluk dan, pada saat yang sama, memantau setiap gerakan Balzac. Balzac sadar akan belati ajaib di dalam hatinya. Meskipun dia menganggap dirinya cukup terampil dalam tipu daya, Balzac tahu tidak mungkin lepas dari keberadaan belati. Dia tidak bisa menipunya. Aku bisa melakukannya jika itu adalah sumpah magis sebagai gantinya. Balzac telah menandatangani kontrak jiwa dengan Raja Iblis Penahanan, yang berarti bahwa sumpahnya kepada Raja Iblis lebih diutamakan daripada sumpah lainnya, termasuk sumpah magis. Dengan demikian, Lovelian telah memilih untuk menggunakan belati untuk mengancam kehancuran hati Balzac. Selain itu, dia terus mengawasi Balzac, yang menunjukkan ketidakpercayaannya pada penyihir hitam itu. Saya tidak ingin disalahpahami. Balzac menyentuh tanah dengan senyum pahit. Dia tidak berniat mengkhianati Eugene atau Lovelian dalam perang ini. Tujuannya sudah jelas dan lugas sejak awal, dan itu adalah dirinya sendiri, bukan orang lain, yang dia coba tipu dalam kegelapan ini. Buta, Edmund mengertakkan gigi. Dia memiliki gambaran kasar tentang tanda tangan Balzac. Itu adalah tirai kegelapan yang memusnahkan indera target satu persatu, dimulai dengan penglihatan. Namun, dia belum pernah melihat atau mengalaminya secara langsung karena mereka berdua tidak pernah berselisih satu sama lain. Racun ajaib, tidak mungkin bagi saya untuk detoksifikasi. Aku juga tidak akan bisa mengganggunya, gumam Edmund.
Sebagai seorang penyihir, Edmund memiliki keyakinan mutlak pada kemampuannya. Namun, masih mustahil untuk menghancurkan tanda tangan Archwizard di tempat. Tetapi Edmund telah membuat persiapan. Dia enggan menggunakannya jika memungkinkan, tetapi sepertinya dia tidak punya pilihan lain. Edmund mengangkat Vladimir sambil bernyanyi. Kegelapan Blind tidak bisa menyerang Edmund's Cube. Bahkan di tengah kegelapan yang pekat, visi Edmund dipertahankan. Selain itu, untungnya, mata magis yang dia tanam sebelumnya di Footprint of the God of the Land masih dalam kondisi yang baik juga. Rencana awal Edmund adalah untuk mencerminkan bidang penglihatan pada retina setiap orang. Namun, ini tidak lagi layak karena para prajurit sudah benar-benar dirampok dari pandangan mereka. Indera yang lain akan diambil secara berurutan setelah penglihatan. Ini akan memakan waktu puluhan menit paling cepat sampai shutdown karena itu adalah jenis racun. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghilangkan rasa semangat mereka? Tidak mungkin untuk menyimpulkan dengan tepat. Yang bisa dia lakukan hanyalah menanggapi sebaik mungkin saat ini. Kekuatan gelap Vladimir mulai merembes ke ruang di sekitarnya. Aduh, para penyihir di dekat Edmund mengerang. Ingin mempertahankan kekuatannya sebanyak mungkin, Edmund mengambil kekuatan hidup para penyihir sebagai bahan bakar untuk ilmu hitam. Kekuatan gelap menjadi tersebar halus di seluruh medan perang dan merasuki para prajurit suku Kocila. Kebingungan mereka dengan cepat mereda, dan para prajurit dengan cepat mengatur ulang. Meskipun mereka masih tidak dapat melihat, mereka sekarang dapat membedakan kekuatan kegelapan melalui indera roh mereka. Mungkin Balzac melihatnya, tapi kekuatan kegelapan kita tidak persis sama. Sama seperti yang dilakukan Edmund, Balzac juga mungkin membubarkan kekuatan kegelapannya di seluruh medan perang untuk menimbulkan kebingungan. Tentu saja, Edmund menyadari fakta ini dan telah membuat persiapan yang memadai untuk itu juga. Ini kegagalanmu, Balzac Lutbet. Lagi pula kau tidak bisa menutupi mataku. Kubusnya tetap tak tersentuh. Jelas bagi Edmund apa tindakan selanjutnya. Pertama, dia akan menemukan Balzac dan membunuhnya. Dengan seringai jahat, Edmund mengangkat Vladimir dalam upaya untuk menemukan kehadiran Balzac di medan perang. Namun, setelah beberapa saat, matanya bergetar karena kebingungan. Meskipun dia menjelajahi medan perang secara ekstensif dengan kekuatan kegelapannya, dia tidak dapat mengidentifikasi Balzac dimanapun. Edmund tidak yakin. Kubusnya utuh dan tak tersentuh, seperti segala sesuatu yang lain darinya. Jadi mengapa dia tidak bisa menemukan Balzac? Kamu terkutuk. Fuosh. Dari balik tirai kegelapan, seberkas cahaya yang menusuk bersinar. Meskipun para pejuang buta tidak bisa melihatnya, para pejuang suku Zoran dan suku-suku sekutu menyaksikan dengan kagum ketika cahaya mengalir turun seperti hujan penyembuhan. Sentuhan cahaya menghidupkan kembali sekutu yang jatuh, menarik mereka kembali dari ambang kematian. Meskipun cahaya tidak sepenuhnya menyembuhkan semua luka, itu membawa kembali mereka yang berada di ambang kematian, memungkinkan mereka untuk terhuyung-huyung berdiri dan merebut senjata mereka sekali lagi. Kiyah, Melkit menyerang sambil berteriak. Petir menyambar, dan nyala api meledak dengan setiap langkah kakinya. Krek! Edmund mengertakkan gigi saat melihatnya. Dia benar-benar tidak bisa mempercayai matanya. Bagaimana seorang penyihir tunggal menandatangani kontrak dengan 3 Raja Roh? Pertama, orang suci. Tidak, mungkin lebih baik meninggalkannya sendirian untuk saat ini. Edmund dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Meskipun medan perang dikaburkan oleh Blind, itu tidak merugikan baginya. Tujuannya bukan untuk memenangkan perang tetapi untuk menyelesaikan ritual. Saat penglihatan mereka memudar, indera prajurit lainnya menajam. Edmund mengetahui hal ini dengan baik dan memanfaatkan kesempatan itu. Dia menghembuskan kekuatan kegelapan ke dalam mereka, kekuatan yang meningkatkan semangat mereka dan mengubah ketakutan mereka menjadi kegilaan yang hiruk-pikuk. Itu juga tidak berbeda untuk musuh-musuhnya. Mereka memegang keuntungan di medan perang dan dipenuhi dengan kegembiraan kemenangan prospektif. Cahaya, yang terus menghidupkan mereka kembali, tidak selalu hanya membantu musuh-musuh Edmund. Api kehidupan yang mekar saat para prajurit bertabrakan akan menggemukkan kesadaran dan jiwa para pejuang, yang akan menjadi pengorbanan untuk ritual. Aku harus membunuh White Tower Master dulu. Seorang master sihir roh yang dikontrak dengan 3 Raja Roh. Tidak pernah ada penyihir seperti itu dalam sejarah benua, dan tidak akan ada penyihir di masa depan juga. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah bencana berjalan, dan kehadirannya sendiri dapat mengubah hasil perang. Itu sebabnya dia perlu memusnahkannya sekarang. Kekuatan gelap yang tidak menyenangkan mengalir dari Vladimir. Gemuruh. Tanah di sekitar Melkit mulai bergetar. Kontraktor, Janos, Raja Roh Bumi, memberi peringatan. Saya mengerti, Melkit bergumam. Gemuruh. Rantai tebal bermunculan dari tanah yang menghitam. Kurasa kamu ingin membunuh wanita ini. Rantai itu akan membungkus anggota tubuhnya, tetapi Melkit mengejek dan menginjak kakinya. Tanah merespons, tinju naik dan meraih rantai. Dan kemudian, dengan api melilit tinjunya, Melkit menyerang dengan pukulan berapi-api. Pukulan api. Tombak kematian bertabrakan dengan tinju api. Namun, Edmund memiliki lebih banyak serangan di toko. Binatang iblis besar yang bersembunyi jauh di dalam tanah menyergap Melkit atas perintahnya. Tendangan petir. Posturnya benar-benar bencana,
tetapi kilat menyertai tendangannya dan menghancurkan binatang iblis. Bahu Edmund terangkat saat melihatnya. Bagaimana mungkin seseorang dengan begitu banyak kekuatan bisa begitu tidak bermartabat? Dia merasakan penghinaan yang tulus. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Ini merepotkan. Hector mengeluarkan bunyi klik frustrasi lidahnya dan berkedip, keempat matanya mengamati kegelapan di sekitarnya dengan. Terlepas dari upaya terbaiknya, dia tidak bisa membedakan apapun dalam kegelapan bertinta. Tetap saja, dia memiliki pemahaman tentang situasi saat ini. Jiwanya terhubung langsung dengan Edmund, sehingga dia bisa mendengar pesan penyihir itu. Tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan kegelapan Edmund, dan itu diperkuat dalam banyak cara. Pada awalnya, kebutaan sulit untuk membiasakan diri, tetapi setelah beberapa waktu, ia bisa merasakan sekelilingnya. Dia masih memiliki indera pendengaran dan penciuman, serta indera peraba dan indera jiwa yang tajam. Begitu dia secara aktif tenggelam dalam indera yang tersisa, dia bisa melihat sekelilingnya dengan cukup baik. Rasanya seolah-olah dia mengamati ruang dari mata orang lain. Hector bergerak dengan percaya diri saat dia terlibat dalam pertempuran dengan tubuh barunya. Namun, dia tetap berkepala dingin, tidak pernah membiarkan dirinya terbawa suasana. Dia memahami kemampuan dan keterbatasannya sendiri dengan sangat baik. Terlepas dari kekuatan luar biasa dari bentuk barunya, dia telah belajar pelajaran berharga dari kekalahannya yang memalukan di tangan Death Knight, yang telah melucuti rasa arogansinya. Dia telah meninggalkan harga dirinya. Dalam keahliannya di Black Lion Castle, Hector tahu bahwa Eugene Leonhardt adalah orang yang memiliki bakat mengerikan, seseorang yang tidak bisa dia kuasai bahkan setelah 1000 pertempuran. Tidak ada yang akan berubah. Hector tahu perbedaan antara dirinya dan Eugene, namun, dia mencari Eugene. Dia tahu betul alasan pencariannya. Itu adalah kerinduan, atau lebih tepatnya, kecemburuan yang disamarkan sebagai kerinduan. Dia tahu dia tidak punya kesempatan melawan Eugene, tetapi dia ingin melihat Eugene bertarung, dan jika mungkin, dia ingin melihat Eugene mati. Eugene bukan satu-satunya yang dicari Hector. Dia juga mencari Qian Leonhardt, kepala keluarga berikutnya. Hector tahu bahwa Qian ada di medan perang di suatu tempat. Eugene bukan satu-satunya target kecemburuannya. Hector sudah tahu sejak usia dini bahwa dia berbakat. Namun, dia terpaksa menyerah hanya karena dia dilahirkan dalam garis jaminan keluarga. Tapi bagaimana dengan si kembar dari keluarga utama? Apakah mereka benar-benar lebih berbakat daripada Hector? Dia tidak berpikir begitu. Bahkan, si kembar gagal menghentikannya di hutan di Black Lion Castle. Tapi aku tidak bisa membunuh mereka dengan tanganku saat itu. Si kembar dibutuhkan sebagai pengorbanan hidup untuk ritual Eward. Namun, itu tidak lagi terjadi. Tidak ada alasan untuk menjaga Qian Leonhardt tetap hidup lebih lama lagi. Terlepas dari perlakuan khusus yang mereka terima karena dilahirkan ke dalam garis utama keluarga, Qian Leonhardt tidak berbeda dari mayat lain di medan perang ini. Hector bergerak, mengibaskan darah dari 6 tangannya. Setelah menetapkan tujuan yang jelas, dia merasakan dorongan, niat membunuh mekar dari dalam hatinya. Dia tidak bisa membunuh Eugene, tapi dia bisa membunuh Qian. Sebaliknya, bagi Hector, ada signifikansi yang lebih besar dalam membunuh kepala keluarga Leonhardt berikutnya. Setelah beberapa saat, Hector menemukannya. Reaksi awal Qian adalah salah satu jijik, tetapi karena dia terus mengambil lebih banyak nyawa, dia menjadi mati rasa. Dia telah menguatkan dirinya sebelumnya, meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu dia tidak punya pilihan lain. Tetapi ketika dia benar-benar menusukkan pedangnya ke orang lain, tidak ada waktu untuk rasionalisasi. Kekacauan dan kematian memerintah di sekelilingnya, suara jeritan memenuhi telinganya. Satu-satunya hal yang bisa difokuskan Qian adalah tidak melupakan dirinya sendiri. Dia ditakdirkan untuk menjadi kepala keluarga hati singa berikutnya, dan dia tidak bisa mati di sini. Wow, dia juga tidak lagi gemetar. Dia belajar bahwa memotong orang terasa seperti neraka. Dia belajar bagaimana rasanya memotong seseorang dengan pisau tajam dan suara seperti apa yang dibuat seseorang sebelum mereka meninggal. Setiap kali dia belajar sesuatu yang baru, jantung Qian berdebar kencang, dan kepalanya meratap. Namun demikian, tubuhnya terus bergerak seperti mesin yang diminyaki dengan baik. Visinya luas dan jelas, dan dia terus merencanakan tanpa gangguan. Dia tidak bisa melihat Eugene dimanapun. Mereka telah berpisah beberapa waktu yang lalu. Tepatnya, Qian telah meninggalkan Eugene, tidak ingin menghalangi jalannya. Apakah kamu Hector? Qian melihat ke depan sambil mengeluarkan pedangnya dari hati seorang pribumi. Darah menyembur ke wajahnya, tetapi dia hanya menyekanya dengan punggung tangannya. Dia menatap kekejian yang mendekatinya, bentuknya yang mengerikan merayap ke arahnya. Tidak seperti apapun yang pernah dilihatnya, itu adalah penggabungan aneh dari anggota badan dan bagian tubuh yang tidak serasi yang menentang semua pemahaman manusia. Dengan 6 lengan heterogen, tubuh yang terdiri dari tambal sulam makhluk yang aneh, dan wajah yang mengerikan, itu jauh dari manusia seperti apapun. Namun terlepas dari penampilan mengerikan makhluk itu, dan meskipun itu bukan mata asli makhluk itu, Qian bisa merasakan Hector dari 4 mata makhluk itu. Dikatakan bahwa mata memantulkan jiwa. Hector tertawa, keempat matanya yang buta berkerut saat dia berbicara. Qian meludahi kata-katanya, kamu seharusnya menghilang dengan tenang setelah mati.
Aku tidak menyangka kamu akan kembali sebagai monster. Apakah kamu akan melawanku? Tanya Hector. Lalu haruskah aku lari? Mengapa saya harus? Hector, kamu mengkhianati klan Hati Singa. Jika tidak ada yang lain, saya akan memastikan untuk membunuh Anda dengan tangan saya sendiri, jawab Qian. Meskipun dia menghadapi monster yang mengerikan, dia tidak merasa takut. Itu cukup menarik dan menakjubkan. Meskipun Hector dengan mudah 3 kali lebih besar darinya, pikiran untuk mundur bahkan tidak terpikir oleh Qian. Sebaliknya, dia tahu dia harus bergerak maju. Bagi Qian, itu adalah sebuah misi. Akan sangat tidak terhormat untuk lari ketika seorang pengkhianat, orang yang mempermalukan nama Hati Singa, berdiri di depannya. Dia tidak mungkin melakukannya sebagai kepala keluarga Lionheart berikutnya. Qian mencengkeram pedangnya di tangan kanannya dan memegang perisai gedon di tangan kirinya. Dia mengenakan seragam keluarga utama Hati Singa untuk mencegah perasaan malu, dan dia merasakan kehangatan yang memancar dari sisi kiri dadanya. Seolah-olah simbol keluarganya bersinar dengan energi. Secara alami, Hector tidak bisa melihat seragam Qian atau simbol keluarga Hati Singa. Namun, dia bisa merasakan kebencian yang jelas datang dari Qian. Dengan inderanya yang lain berfungsi sebagai matanya, dia bisa melihat api mana putih berkelok-kelok di sekitar tubuh Qian. Api mulai berkibar seperti surai singa. Api ungu berkobar dalam bentuk sayap. Itu adalah tanda tangan Yujin, keunggulan, dan sayap-sayap megah meninggalkan bulu-bulu api mengambang dalam kegelapan. Beberapa bulu melayang menuju pinggiran tirai kegelapan, dekat Christina dan Lovelian. Itu agar dia bisa merespons kalau ada yang menyerang keduanya. Aku tidak bisa melihat Balsak. Itu tidak membuat Yujin lengah. Cara tercepat untuk membatalkan Blind adalah dengan membunuh Balsak. Dengan demikian, mereka telah membahas sebelumnya bahwa Balsak akan bersembunyi sambil mempertahankan Blind untuk mengabdikan dirinya untuk mengganggu dan menghalangi ritual Edmund. Tentu saja, Yujin tidak sepenuhnya mempercayai kata-kata Balsak. Dengan demikian, dia fokus pada belati ajaib. Jika dia merasakan kemajuan dalam ritual dan bisa menghubungkannya sebagai karya Balsak, Yujin akan menghancurkan hatinya tanpa ragu-ragu. Dan untuk memahami situasi saat ini secara akurat, Yujin mendistribusikan bulu-bulu prominens ke seluruh medan perang. Xian. Yujin mengerutkan kening. Dia telah meninggalkan beberapa bulu di dekat Qian sehingga dia bisa campur tangan jika Qian dalam bahaya. Saat ini, Qian terlibat dalam pertempuran dengan monster yang tidak dikenal. Haruskah aku pergi membunuhnya? Rupanya, monster itu adalah Hector. Dia tidak pernah menyangka Hector akan kembali dalam bentuk seperti itu. Terlepas dari kekuatannya, Yujin percaya Hector terlalu tangguh untuk ditangani Qian. Namun, yang mengejutkannya, Qian menahan diri dalam pertempuran. Dia dengan ahli menggunakan perisai gedon untuk memblokir serangan Hector dan memanfaatkan setiap celah untuk menyerang dengan pedangnya. Api putih Qian terbakar dengan ganas, tumbuh lebih intens saat pertarungan berkecamuk. Pada akhirnya, Yujin memutuskan untuk tidak campur tangan. Dia menilai bahwa pertempuran melawan Hector diperlukan untuk Qian. Selain itu, ada hal-hal lain yang perlu dikhawatirkan Yujin. Dia perlu membunuh Edmund untuk menghentikan ritual. Meskipun kubus Edmund membual pertahanan mutlak, Yujin yakin dia bisa menghancurkan kubus dengan cahaya pedang suci atau pedang cahaya bulan. Sebagai tambahan, aku tahu kau akan datang, gumam Yujin, merogoh jubahnya. Dia bisa melihat Death Knight mendekatinya melalui kegelapan. Trik sepele, Death Knight mengejek. Dia adalah mayat hidup, dan tubuhnya sudah lama mati. Jantungnya tidak berdetak, dan dia selalu buta. Itu berarti dia tidak terpengaruh oleh pertengkaran dengan inderanya. Death Knight tidak kehilangan apa-apa di Blind, dan dia memelototi Yujin dengan cemberut. Anak kecil, aku tidak bisa bertarung dengan baik terakhir kali karena... Itu alasan yang panjang, sela Yujin sambil mendengus sambil menggelengkan kepalanya. Itu adalah ejekan yang tidak terselubung. Ekspresi Death Knight mengeras. Tentu. Dia menghunus pedangnya.